Baik, terima kasih kepada Kak Sela Novita yang telah memandu jalannya materi pertama pada pagi hari ini. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kita akan laksanakan sesi foto bersama sama Kak Supriyadi. Mungkin bisa tolong on kamera lagi untuk didokumentasikan oleh panitia. Supriyadi udah keluar tadi. Ya, halo Kak Supriyadi. Kak Supriyadi tadi udah pamit, Dik. Kak Supriyadi tadi, oh. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung lanjutkan saja ke acara berikutnya. Selanjutnya, pemaparan materi yang kedua dengan tema peran pramuka dalam perubahan perilaku best practice yang akan disampaikan oleh Kak Bambang Sasongko Mulyo Kobertanta dan akan dimoderatori oleh Kak Noviana Kusuma Ashharia. Kepada Kak Noviana Kusuma Ashharia, disilakan untuk memandu jalannya sesi materi kedua pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Noviana Kusuma Asyariah akan memoderatori pada sesi diskusi kedua pada hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Bambang Sasongko Mulyo Kopertanta atau yang biasa dipanggil Kak Koko. Mohon konfirmasinya, Kak Koko sudah bergabung ya di sini? Sudah. Baik, selamat pagi Kak Koko. Selamat pagi. Kabarnya baik nggih, Kak? Alhamdulillah sehat-sehat selalu kita semuanya. Baik, Kak. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya membacakan CV dari Kak Koko terlebih dahulu. Beliau bernama Bambang Sasongko Mulyo Kopertanta, biasa dipanggil Kak Koko, lahir di Jogja tanggal 17 Juli tahun 1964. Beliau merupakan Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pramuka Peduli Partir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga koordinator bidang pendataan dan pelaporan Satgas Penanggulangan COVID-19
Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Beliau juga merupakan field koordinator proyek Situgas pandemi COVID-19 Provinsi Riau dan Provinsi Sulawesi Barat. Mohon izin ya Kak untuk mengingatkan peserta. Sebelumnya, kami ingatkan kepada peserta yang ingin bertanya bisa melalui link Q&A Akan untuk Kak Koko selaku narasumber pada pagi hari ini untuk menyampaikan materinya. Oke. Baik, Kak. Kak siapa Kak namanya tadi? Lupa. Ya, terima kasih Kak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang saya hormati Gusti Mangkubumi, Ketua Kepala Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Jakarta, Kak Iswanto, selaku Direktur dari Poltekkes, kemudian Kak Eri, selaku Ketua Kepala Cabang Sleman, ada Kak Murdianto, Kak Mur, Kak Idi, seangkatan DKD saya, juga Kak Supri, kali atas kami pada tempat ini yang tetap konsisten berjalan meskipun dia di situasi pandemi. Apa yang sudah disampaikan oleh Gusti Mangkubumi tadi ini terjawab bahwa kegiatan harus inovatif, menyesuaikan tren dan situasi yang ada. Kak sekalian, sebelum kita mulai, nah saya nanti minta izin share screen ya, bolehkah saya izin share screen? Boleh nggak Kak? Boleh Kak, silahkan. Nah ini. Silakan Kak Koko. Oh iya Kakak Idi. Kok belum bisa ya? Host disable. Dibuat host dulu, Dek. Tolong Sebentar, Kak Koko Kak. jadi co-host nih. Kami jadikan co-host terlebih dahulu. Ya. Sebelum masuk ke Sudah kami jadikan co-host nggih, Kak? Koneksinya kelihatannya Kak Koko terputus. Silakan bisa share screen. Kelihatannya terputus tempatnya Kak Koko. Sudah bisa Kak? Sudah dengar? Sudah Kak. Baik, Kak sekalian, mari kita sebelum harus kegiatan luar ruang. Sepertinya ini agak kaku nih, kita tidak menyanyi dulu nih kaitannya dengan duta berlakon dan situasi COVID ya. Ini ada syair gitu ya, seperti menyanyikan menanam jagung di kebun kita, bisa ya Kak ya? Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita gitu ya. Nah ini sudah kelihatan nggak di layar ya? Ini judulnya Prokes 3M. Ya. Nah, nanti saya awali dulu. Ini nyanyinya judulnya Prokes 3M, syairnya seperti menanam jagung di kebun kita. Saya coba dulu sekali, nanti Kak sekalian ya.
Ayo kawan, kita selalu memakai masker setiap waktu. Pakai maskermu, jaga jarakmu, cuci tanganmu, tak jemu-jemu. Ayo, ayo, jaga prokesmu, agar kita sehat selalu. Ayo, ayo, jaga prokesmu, agar kita sehat selalu. Bisa, Kak? Mudah ya? Bisa, mudah. Nah, siap. nah, sekarang Kak moderator yang punya aba-aba, Kak moderator silakan. Ayo, kita mulai. Ya. 1, 2, 3. Ayo, Ayo kawan, kawan, kita selalu memakai masker setiap waktu. setiap waktu. Pakai Pakai maskermu, maskermu, jaga jarakmu, cuci tanganmu, tak jemu-jemu. jemu. Ayo, jaga prokesmu, agar kita sehat selalu. Ayo, 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 jaga prokesmu, agar kita sehat selalu. selalu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Pramuka siang. Jadi Iya. apa yang sudah disampaikan oleh Kak Supit tadi lebih mempertebal kita sebagai pramuka dan harus bangga, harus ceria gitu. Apapun dimanapun situasi apapun harus ceria, mengerjakan sesuatu harus riang. Jadi jangan sampai kita itu susah gitu ya, ngeluh gitu. Terus apalagi ya hal-hal yang semestinya tidak membanggakan pramuka. Nah ini semangat-semangat tadi yang sudah diberikan oleh Kak Supri, ini harus kita tanamkan pada diri kita sendiri. Baik, kakak semuanya, sekali lagi saya mengapresiasi atas terselenggaranya Umbara ini, Kak, bahwa sekarang ini kita itu dihadapkan pada situasi yang serba harus berhati-hati. Nah, maka dengan penyelenggaraan itu tidak harus selalu kegiatan itu tatap muka. Pada saatnya memang kita bisa akan tatap muka, dan selama kita menerapkan prokes-prokes COVID ini, yakinlah bahwa insya Allah kegiatan berjalan dengan baik. Apalagi Poltekkes sebagai host dari Gumbara ini saya yakin sangat menerapkan protokol kesehatan ini dengan baik dalam event ini, meskipun dalam situasi daring. Baik sekalian bahwa pramuka itu selalu ada di garis depan, jadi pelopor gitu ya, sebagai pelaku utama gitu. Tetapi yang paling penting adalah kita tidak bekerja sendiri dalam menyelesaikan satu hal. Nah, apalagi dalam situasi pandemi global sejak 2 tahun yang lalu gitu ya. Kalau di Yuan kan sudah bulan November jadinya. Nah, kita tetap menjalankan kegiatan dengan respon gitu, karena dalam kebencanaan itu adalah situasi yang tidak kita inginkan, situasi yang tidak menguntungkan. Yang namanya insiden ini adalah kita harus bisa beradaptasi dan merespon dengan baik. Nah, mengapa kita perlu menjadi agen perubahan, utama perubahan perilaku dalam situasi COVID? Sebenarnya esensi dari perubahan perilaku itu sudah sebelum ada, sejak dulu kala. Ketika ada pramuka ini ada sejak Pandu ya, kemudian di Indonesia menjadi pramuka, di mana
segala sesuatu kegiatan atau perilaku itu diatur di sana. Sejak siaga dengan Dwisatya dan Dwidharmanya, lalu penggalang, Dwisatya dan Dasadharma, gitu, penegak dan orang dewasa. Nah, sekalian bahwa kondisi pandemi COVID ini yang saya sampaikan adalah harus tetap melakukan upaya agar proses pembinaan ini dapat tetap berjalan. Nah, kita tidak boleh kemudian berpangku tangan, diam saja. Sejak bulan yang lain, misalnya melakukan disinfeksi ya, baik di rumahnya maupun di lingkungan. Kemudian menyebarkan masker, hand sanitizer gitu ya, dan edukasi dengan menyebarkan poster-poster. Nah, saya mau tanya, ada berapa yang sudah masuk di Duta Perilaku? Bahwa tadi yang disampaikan oleh Kak Mangku ini, kita wajib meregistrasi kita di Duta Perilaku, kemudian tidak hanya meregistrasi, tapi melakukan hal yang betul, yang kemudian ini menjadi sebuah misi edukasi bagi masyarakat. Yang paling penting adalah harus dipahami mitigasi dalam bentuk penerapan perubahan perilaku yang komprehensif kepada diri kita sendiri, Duta Pramuka, dan masyarakat, menjadi faktor kunci dalam pengurangan risiko dan upaya tercapainya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya di DIY. Nah, bahwa ini sebagai kata kunci yang dipahami mitigasi, yaitu kegiatan, istilahnya mitigasi ini yang paling simpel adalah meminimalisir dampak atau risikonya. Seperti apa nanti kuncinya akan saya kasih tahu. Bagaimana kita bisa mitigasi, kenapa kita bisa melakukan kegiatan yang sifatnya pencegahan, mitigasi, dan siap siaga. Nah, penyebaran materi mitigasi ini penting, bahwa yang awal adalah bagaimana kita memotivasi anggota Pramuka dan masyarakat umum agar berlaku ya menerapkan 3M. Awal lagu tadi munculnya karena ya memang situasi saat ini kita tidak bisa terlepas dengan 3M, kemudian jaga jarak, gitu kan. Ini yang penjaga pelaku yang akan kita terapkan. Saya mulai ini juga ada Kak Cahyo ya di sini ya, Kak Cahyo pimpinan Saka Bagi Jaya, selamat siang Kak. Beliau selalu memberikan pencerahan juga soal COVID. Nah, kalau di Sleman itu Citamas Jajar, ya, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Ini sebuah bukan hanya slogan lip service, tapi ini betul-betul dilakukan. Ketika pemerintah mulai Pak Bupati mendorong kebijakan ini, kemudian memberikan edukasi, menyebarluaskan hand sanitizer, kemudian masker dan segala macam ini dilakukan, dan tidak hanya pemerintah, karena pemerintah butuh dukungan dari masyarakat. Pramuka kalau dalam konteks kebencanaan yang memainstreaming atau mengarusutamakan pendekatan pentahelik, itu Pramuka masuk dalam kelompok masyarakat, di mana pentahelik ada 5 komponen, yaitu komponen pemerintah, kemudian unsur perguruan tinggi, ini termasuk Poltekkes ini unsur perguruan tinggi yang memang sejak awal selalu terlibat dalam penanganan COVID, kemudian masyarakat sendiri, lalu dunia usaha dan media. Ini adalah pentahelik. Nah, yang paling penting memberikan informasi yang benar, terpercaya mengenai cara-cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, gitu, menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Jangan salah bahwa PHBS ini menjadi dasar. 15-20 tahun yang lalu PHBS sudah di-launching oleh Dinas Kesehatan dan pemerintah. Namun apakah itu berlangsung berkelanjutan? Ada yang berlangsung berkelanjutan dan menginternal pada individu masing-masing. Tapi
bahwa kita ini masih sebagai manusia ada faktor lupa, kemudian mengabaikan, itu sehingga bahwa pandemi COVID ini sebenarnya esensinya di tadi PHBS tadi, pola hidup bersih dan sehat. Jadi pola hidup bersih dan sehat ini menjadi dasar juga dari CHSE. Apa itu CHSE ya? Bagaimana kita melakukan kebersihan, kesehatan, keamanan, gitu ya. Lalu lingkungan. Nah, faktor inilah yang kemudian kita harus pahami sehingga munculnya protokol-protokol itu basisnya ada di sana. Kemudian dari apa yang pemahaman yang keyakinan bahwa perilaku 3M wajib menjadi perilaku anggota Dewan Pramuka dan masyarakat, maka untuk kegiatan mestinya juga berdasarkan sebuah panduan pelaksanaan kegiatan, baik itu kegiatan yang non pramuka maupun pramuka. Nah, protokol ini penting gitu, sehingga daring pun tadi di awal sudah disampaikan tata tertib gitu. Ini kan protokol gitu. Nah, apalagi kegiatan-kegiatan yang di alam terbuka itu jangan sampai gitu ada risiko yang muncul, baik itu di kegiatan yang high risk, middle risk maupun low risk. Nah, lebih-lebih high risk gitu. Jadi kalau high risk di kegiatan terbuka ini harus betul-betul komprehensif untuk mitigasinya. Nah, panduan-panduan perilaku dan CHSE ini seharusnya menyusun panduan kegiatan pramuka dalam masa pandemi COVID-19. Ini adalah jadi hal yang mutlak yang kita perlukan. Nah, ya semua faktor, baik bagaimana kebersihannya, kesehatannya, keselamatan lingkungan berdasarkan protokol kesehatan COVID-19. Nah, dalam kondisi normal ke depan diharapkan ini menjadi standar atau perilaku yang baik bagi anggota pramuka dalam setiap kegiatan. Maka perubahan perilaku itu sebenarnya berawal dari diri kita sendiri. Apakah kita mau melakukan itu atau tidak? Dan bagi pramuka dengan dasar dharma ya, takcin papa heri dursu, yaitu cinta alam dan kasih sayang manusia gitu ya. Landasannya memang akhlak takwa kepada Tuhan. Bahwa di pramuka ini tidak mengenal ras ya. Semua ada, agama pun ada dan tidak pernah dimasalahkan. Itulah hebatnya pramuka. Bahwa yang utama adalah landasannya adalah takwa kepada Tuhan. Nah, kemudian di kedua inilah yang kemudian mendasari kegiatan-kegiatan aksi peduli terhadap masyarakat dan apapun, cinta alam dan kasih sayang manusia. Artinya bahwa sebagai pramuka tidak bisa kita diam ketika tetangga sebelah kita kesusahan gitu, atau membutuhkan bantuan dari kita. Kita tanpa diundang pun pasti akan merapat dan memberikan bantuan. Nah, panduan-panduan yang harus dilakukan seperti latihan rutin gudeg, pelatihan dan kursusnya, rutinitas kegiatan bisnis rapat-rapat di kuartir gitu ya, perkemahan-perkemahan dan pengembaraan. Gitu. Nah, mudah-mudahan nanti di Barata tahun ini Kak Dias bisa menerapkan protokol kesehatan ya, sehingga jangan sampai terjadi atau muncul risiko-risiko yang mengarah pada COVID. Jadi ini penting. Tantangan yang harus kita lakukan yang memang itu tidak bisa dibantahkan dan tidak bisa ditawar. Kemudian mengenai panduan-panduan untuk perkemahan, taman rekreasi dan segala macam kalau ini di kuartir nasional. Nah, sekalian bagaimana dengan penerapannya adalah ini semua komponen yang atau unsur yang dalam program pramuka ini wajib menerapkan hal ini. Baik dari peserta didik, pembina gitu. Kalau Kak Suti tadi kan pembina ini punya kadar atau derajat yang tinggi di panutan. Maka kata kunci pembina dan pelatih, apalagi pelatih pembina ya. Pak Kaidi ini kan pelatih pembina juga. Dan inilah yang harus bisa diterapkan gitu. Kemudian bagaimana kegiatan ini berjalan dengan lancar, sukses, aman dan selamat. Nah, sampai pada ketika latihan dijemput siapa segala macam, mulai orang tua ini dilibatkan dalam sosialisasi penerapan panduan CHSE untuk pramuka. Staf kuartirnya, staf fisiklat, kemudian pengelolanya, gitu ya.
Urutan standar protokol CAC mulai dari satu adalah persiapan berangkat menuju tempat kegiatan menggunakan angkotnya harus jelas gitu ya, mau diantar atau dengan ojol atau dengan apapun lah itu harus tegas. Jadi pembina sudah punya list kalau ketika nanti latihan tatap muka harus jelas siapa yang jemput pakai apa gitu. Jangan sampai kemudian menggunakan moda umum yang kemudian di situ banyak bersiko lah gitu ya. Dan tepat waktu gitu. Dalam situasi COVID ini banyak hal-hal yang kemudian mendidik kita, mengingatkan kita untuk disiplin, ya, untuk berperilaku yang baik gitu ya. Tadinya kita bahkan kalau dari pulang sekolah hanya lepas sepatu gitu, kadang nggak ada yang lepas seragam langsung main lagi gitu. Sekarang nggak mungkin ya kan, pasti lepas sepatu, kemudian lepas baju, cuci tangan dan segala macam, baru kemudian beraktivitas yang lain. Nah inilah perubahan-perubahan inilah yang kemudian secara holistik gitu ya, ini mempengaruhi pola hidup yang baik pada kita. Nah, sekalian bahwa di DIY sekarang situasi terkini di DIY ini masih level 2. Minggu yang lalu gitu, level 2 dengan cukup rendah, yang terkonfirmasi 12. Kemudian ini sangat yang paling rendah ini, karena sebelumnya pada bulan Juli, Kak Cahyo nanti mau dikoreksi, bulan Juli itu bisa mencapai 2000-an, di atas 2000-an. Kemudian ada program vaksin, ternyata ini signifikan vaksin ini dilakukan. Sehingga tadi apa arahan yang disampaikan oleh Gusti Mangkubumi, jangan kita takut gitu. Ini untuk diri kita sendiri. Tidak sakit, tapi paling takutnya karena melihat jarumnya. Padahal ini penting bagi kita. Jadi cukup signifikan perubahan-perubahan dengan vaksinasi dan penerapan prokes dan 3M tadi ini menjadi sangat efektif. Kemudian di tanggal 23 meningkat 30 gitu ya. Lalu di tanggal 24 turun lagi 25. Nah, naik turun tanggal 25 itu ya, itu 13, lalu 26 32, lalu naik lagi 30. Nah, sekarang kemarin itu adalah 38. Ini tantangan kita bersama Pramuka untuk bisa menjadi contoh dan memberikan edukasi pada masyarakat, jangan sampai ini meningkat lagi. Nah, Sleman memang menjadi sejak awal memang selalu tinggi gitu ya, dengan Bantul selalu bersaing. Ya memang kepadatan penduduknya gitu ya, mobilisasi kegiatan yang di masyarakat tinggi gitu. Ini yang menjadikan tantangan kita semuanya, bagaimana kita bisa mengendalikan, berpartisipasi dalam penanganan pencegahan COVID-19. Nah, masuk pada pemenangan COVID. Jadi tadi disampaikan oleh Gusti Mangku juga bahwa Satgas COVID-19 ini mengajak seluruh lapisan masyarakat termasuk anggota Pramuka untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan inilah bukan kemudian kita sebagai polisi, bukan. Jangan salah bahwa kita misinya adalah edukasi. Core kita itu adalah edukasi. Lalu siapa yang mau menegakkan misalnya ada hukuman dan segala macam, itu biar ada aparat sendiri gitu. Tapi kita lebih pada edukasi. Jadi prinsipnya adalah mendukung pemerintah dan menanggulangi penyebaran COVID-19. Nah, untuk dalam pemerintah, dalam ada kebijakan baru, maka perubahan perilaku salah satu menjadi bidang gitu. Jadi di Satgas Nasional ini ada 2 bidang besar, ada bidang yang lain juga, yaitu bidang koordinasi relawan yang mereka ini ngurusi database dan mobilisasi relawan di seluruh Indonesia. Sehingga ketika terjadi situasi misalnya di Ngaglik itu ada
terpapar, ini yang bergerak relawan bidang pramuka. Lalu bidang perubahan perilaku. Nah, bidang perilaku inilah yang kemudian menganggap pramuka ini ada di mana-mana. Di seluruh Indonesia itu ada. Bahkan di kepulauan perbatasan terluar di Indonesia itu ada. Kak Supi itu ya di jalan-jalan itu di luar pulau perbatasan Indonesia. Dan pasti sana ada Gus Depan. Itulah pramuka Relawan bisa berperan. Nah, bagaimana kita melakukan ini? Ya, karena kita juga dengan landasan yang tulus ikhlas, dengan kode kehormatan pramuka, bahwa kita yakin ini bisa bersama-sama turut mengendalikan perkembangan COVID. Sehingga kita harus dicontoh dulu gitu. Maka kegiatan-kegiatan di DIY, Koda DIY sejak bulan Juni itu sudah berpartisipasi dalam program-program vaksinasi di seluruh DIY. Bahkan Koda DIY sudah mengadakan vaksinasi yang didukung oleh Dinas Kesehatan DIY, kemudian Poltekkes, terima kasih Kak Edi dan Kak Ismanto yang sudah membantu pelaksanaan vaksin 1 dan vaksin 2 di DIY. Kemudian dari Bakti Wisada, Kak Cahyo juga dari Pramuka Bakti Wisada Sleman dan DKC semua kita bersama-sama melakukan untuk melayani masyarakat dan pramuka. Nah, ini Kak sekalian yang ingin saya tekankan gitu bahwa kita berbicara perubahan perilaku ini tadi harus terus ikhlas dan berdasarkan kehormatan. Inilah prinsip-prinsip di kerelawanan. Bahwa relawan itu adalah orang yang tanpa dibayar. Tidak ada relawan itu yang kemudian dibayar. Volunteer semua. Menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi dengan bertanggung jawab yang besar. Ya. Atau terbatas, tanpa atau dengan sedikit keahlian. Gitu ya. Memiliki keahlian, tetapi dapat untuk melakukan kegiatan satu dengan inisiatif dan dengan bidang tertentu, membantu hal-hal yang ini lebih penyelamatan, kemudian tanggap darurat cepat dan segala macam. Nah, prinsip di sini harus sama Kakak, bahwa kalau kita melihat di kode kehormatan dengan prinsip kerja di relawan ini hampir sama. Bahwa harus dilakukan secara cepat dan tepat gitu ya. Prioritas, koordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, akuntabilitas, transparansi, kemitraan gitu ya, sampai pada menghormati kearifan lokal. Nah, bahwa semua ini itu sudah ada di kode kehormatan kita. Cek aja bahwa bagaimana satuan bergu gitu ya. Kemudian bahwa ketika misalnya kita melihat struktur DKC, DKD atau Dewan Pelaksana, ya, ini strukturnya sama, baik putra maupun putri. Tapi di Indonesia itu sudah punya kesetaraan antara putra dan putri. Nah, kemudian berdasarkan kita tidak mendiskriminasi di satu regu, tidak akan kemudian ini yang usianya sama gitu, atau ini yang orang kaya semua, tidak. Di satu regu itu pasti akan beragam. Jadi sejak siaga sudah terpati dan sudah ditanamkan hal seperti itu, sehingga kalau kakak pahami, para penggiat bencana yang hebat-hebat di Indonesia, di luar negeri, bahkan itu semua jujur mengatakan pernah pramuka, dan itu menjadi salah satu investasi dia. Modal pramuka itu penting dan sangat diterapkan di dalam mereka bekerja maupun melakukan misi-misi pekerjaannya. Nah, ini tertuang kalau di BPB Badan Bencana ini masuk pada peraturan PBB nomor 17 tahun 2011. Nah, sama seperti pramuka. Pramuka itu semua diatur regulasinya. Petunjuk penyelenggaranya ada, petunjuk pelaksanaan ada. Sehingga kita ini melakukan sesuatu itu pasti sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di regulasi, baik itu petunjuk penyelenggaraan maupun petunjuk teknis. Nah, lalu spirit yang harus diutamakan, ada 5 hal yang kita sebut dengan Pancadharma relawan. Mandiri, profesional, solidaritas, sinergi, dan akuntabel. Jangan sampai kita membantu orang, tapi kita ternyata malah merepotkan.
Ya, kita datang mau membantu di Merapi, tapi kita minta kelurahan untuk menyediakan kita tidur makan, nah itu sudah tidak mandiri, itu tidak betul. Profesional, sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan kompetensi, ya, dan tidak bisa kemudian menghindar pada situasi yang dibutuhkan. Jadi kalau sudah komitmen, ya ini harus dilakukan sampai tuntas. Lalu solidaritas, solidaritas ini adalah bagaimana di satuan bergu itu sudah dibangun solidaritas ini. Dan kolaborasi dengan lembaga lain dan kelompok lain itu penting. Karena dalam menyelesaikan sesuatu, konteksnya adalah sebuah insiden, tidak bisa diselesaikan dengan salah sendiri. Nah, kemudian sinergi, ini kerjasama dengan baik dengan pemerintah, dengan unsur badan usaha, media, dan segala macam. Atau sesama lembaga yang lain. Kemudian akuntabel, segala sesuatu yang bisa ditanggungjawabkan sesuai dengan visi misinya. Mohon maaf Kak, Ya, izin baik. Ya, Untuk ini kuncinya Kak, bahwa kalau kita untuk memahami mitigasi adalah rumusnya ini. Disaster risk atau mohon maaf Kak, risiko izin bencana itu. Ya. menyela. Untuk waktu pemaparan materi tinggal 10 menit lagi nggih Kak? Oke, Kak, makasih. Nah, ini kuncinya Kak, bahwa unsur hubungan antar unsur bencana ini menjadi esensi pengurangan risiko bencana yang paling penting. Bahwa risiko bencana ini rumusnya adalah ketika ancaman bertemu dengan kerentanan, H ini adalah ada ancaman, kemudian V ini adalah kerentanan, C ini adalah kapasitas atau kemampuan. Nah, sebagai contoh yang paling mudah, gitu ya, kalau kita berkendaraan, sepeda motor, atau bermobil, itu pasti punya syarat. Harus bawa SIM, STNK, gitu ya, ada spionnya 2 kalau sudah motor, gitu. Kemudian perlengkapan yang lain. Nah, ketika tidak ada yang disyaratkan itu tidak terpenuhi, maka pemicunya ketika ada operasi, risikonya adalah harus membayar pajak. Nah, ini yang paling dipahami. Sehingga ketika kita hidup di Merapi, maka saudara-saudara kita di Merapi ini mengetahui bagaimana Merapi ini memiliki siklus gitu, sejak mulai aktif normal, kemudian waspada, siaga, dan awas. Demikian pula di pandemi COVID. Kalau kita tidak tahu masalah virus COVID itu sendiri gitu, dan bagaimana tanda-tandanya, maka kita akan tidak pernah bisa mempertahankan diri kita, sehingga lebih cenderung risikonya tinggi. Nah, pemahaman itu masuk pada kapasitas, sehingga pengetahuan kemudian apa yang kita lakukan ini akan mendorong pada peningkatan kemampuan. Kuncinya adalah kerentanan yang kita tidak paham ini harus kita hilangkan. Ketidakpahaman harus kita hilangkan menjadi paham. Ini kuncinya. Nah, lalu bagaimana ini di DPP di perubahan perilaku yang intinya adalah ada 3, menerapkan 3M, 3T, dan vaksinasi. 3T ini adalah tracing, testing, dan treatment. Kak Supri tadi sudah menyampaikan bahwa beliau pernah terpapar. Nah, 3M kita sudah tahu, di Taman Jajar, kemudian vaksinasi. Vaksinasi sangat efektif, signifikan sekali, akan melindungi diri kita. Nah, kemudian prokes yang wajib beraktivitas adalah sudah vaksin paling nggak 2 kali, kemudian tes swab antigen gitu ya. Dalam kegiatan tatap muka itu harus diterapkan. Memakai masker gitu, dan masker diganti setiap 4 jam. Gitu. Menjaga jarak gitu, cuci tangan. Nah, ini nanti Kakak materi ini sudah akan saya share, nanti bisa dipelajari. Intinya adalah bahwa apa yang dilakukan DPP ini adalah bagaimana ketika kita melakukan edukasi memakai masker yang betul gitu ya, lalu memberikan masker, menyebarluaskan informasi, ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh duta perilaku. Nah, sangat sederhana. Jadi kalau kita batuk gitu, ya ini etikanya berbatuk seperti itu. Harus dilindungi dengan tangan, dengan siku ini. Karena ini akan melindungi supaya ini tidak, dropletnya itu tidak menyebar. Ya.
Karena faktor droplet ini yang kemudian menjadi terpapar salah satu penularannya dari droplet ini. Ya, inilah ajaran-ajaran yang harus kita lakukan, bahwa bagaimana sederhana sekali. DPP itu apa yang dilakukan secara sederhana agar masyarakat itu tahu. Jadi prinsipnya adalah berlaku adalah teladan bagi masyarakat dalam menerapkan protokol 3M. Ya. 3M, 3T, dan vaksin. Ini harus selalu disampaikan. Nah, tugasnya ada beberapa yang memang yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan edukasi. Mengenai tadi hukuman itu bukan urusan DPP ya, tapi kita mengingatkan, memberikan contoh dan edukasi. Untuk punishment dan lain-lain itu bukan urusan kita, itu adalah kita tugas. Nah, kakak sekalian, harapannya kakak juga sudah nanti masuk registrasi ke DPP, kemudian mengaktifkan aplikasi, sehingga tadi capaian yang disampaikan oleh Gusti Mangkumi ada. Jadi metodologinya seperti pramuka, ada sistem berjenjang dalam melakukan aktivitas menjadi contoh pada masyarakat melalui media sosial dan melaporkan ke aplikasi yang sudah tersedia, kemudian sampai pada memperoleh reward. Jadi penghargaan ini kenapa Satgas untuk bidang DPP ini gandeng ke pramuka, agar metode pramuka ini juga ditetapkan di bidang program berlaku di Satgas nasional. Ini saja kakak sekalian, bahwa ini info yang terakhir tanggal 23 Oktober lalu, Komisi Abdimas Kabupaten Nasional yang sudah mendaftar dan meregistrasi dan menerapkan adalah baru 13.844. 13.844 Indonesia. 34 kepala daerah, 514 kepala cabang. Lalu DIY bagaimana? DIY itu 3,2%. Artinya dari 5 cabang itu 400 DPP yang sudah aktif. Targetnya satu kepala cabang adalah 2.000. Ini menjadi tantangan kita. Maka dengan melalui Kumbara ini, penyelenggara dan kakak yang hadir agar bisa kemudian berpartisipasi menjadi melalui DPP ini. Ini bukan sebuah lomba ya, tetapi bahwa ini representasi panggilan kita untuk menjadi agen perubahan. Saya rasa itu Kak sekalian, bahwa yang paling penting kita harus bersatu lawan COVID dan jangan lelah berbuat baik. Maka kita sebagai pramuka harus bisa memberikan teladan pada yang lain agar kita dan orang lain itu sama-sama selamat dari insiden, baik itu COVID maupun bahaya. Saya rasa itu saja Kak sekalian. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Baik, terima kasih kepada Kak Kokot yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaannya satu persatu, nggih, Kak? Nggih. Pertanyaan pertama dari Kak Yose Rizal Triarto. Untuk pertanyaannya, izin bertanya untuk Kak Koko, apakah tantangan terbesar dalam implementasi CHSE dan PHBS sebagai pramuka di tengah masyarakat saat ini? Terima kasih, Kak.
Langsung jawab atau Dipersilakan berikan jawaban dari pertanyaan tersebut. ya Kak Yose, terima kasih banyak Kak. Kita tantangan terbesar kita ini adalah memelangi kemauan kita sendiri. Artinya begini, ketika kita contoh bahwa berkemah itu kan tidak ujuk-ujuk kita bawa tenda lalu berkemah gitu ya. Tetapi berkemah ini melalui koordinasi, kemudian berbagi peran dan segala macam. Bahkan tata tertib di tenda dulu pada saat saya di Penggalang sampai Penegak itu punya tata tertib di satu regu gitu. Sampai pembagian perannya. Siapa yang hari ini kurve dan siapa saja yang ini melakukan kegiatan. Nah, bahwa tantangannya adalah bagaimana kita merumuskan ini secara partisipatif. Tidak bisa yang namanya pedoman-pedoman tadi CHS ini kan harus dirumuskan. Ini kan keluarnya adalah protokol, bukan slogan saja. Oh, ayo CHSE, oh kebersihan, kesehatan, keamanan, lingkungan. Tetapi bahwa itu harus kita rumuskan. Maka tantangannya bagaimana kita mampu gitu untuk memperoleh informasi yang baik, ya. Lalu kemudian didiskusikan bersama-sama sesuai dengan keinginan yang harus kita lakukan. Nah, kemudian bahwa saat ini kita yakinlah bahwa entah itu gusupan, entah itu kuartir gitu ya, ini sudah memiliki aware yang cukup baik, sudah memiliki kepedulian dan ikut keterlibatan dalam misi-misi melakukan kegiatan-kegiatan yang aman, selamat dan nyaman gitu. Sehingga sekarang ini tidak ada tantangan yang cukup berarti lah, bahwa sekarang sudah ada Google gitu, segala sesuatu dunia informasi itu sudah, ilmu dan pengetahuan sudah di genggaman tangan kita gitu. Mau mencari informasi apapun tinggal klik di Google, kita ketik pasti keluar. Nah, sehingga tantangannya yang tadi saya katakan, CHSE yang ingin menjadi ditetapkan melalui protokol, melalui peraturan, ini harus disusun secara partisipatif. Misalnya ini adalah untuk kegiatan latihan, maka disusun tidak hanya pembina sendiri, tetapi juga melibatkan unsur Gusdepan, melibatkan pelatih, melibatkan dewan penggalang atau dewan ambalan. Bukan kemudian ini peserta didik, kemudian karena ini pemakai, udah kamu tahu, yang penting kamu menerapkan dalam gitu. Tetapi penting gitu, mereka dilibatkan, kemudian didengar suaranya, masukan-masukannya, sehingga ini menjadi aturan yang baik, yang sama. Nah, kuncinya di situ, Pak. Jadi, tetapi yang paling penting adalah proses. Buat apa kita sudah punya protokol, punya panduan-panduan, tetapi tidak diimplementasikan, tidak dipraktekkan. Nah, simulasi tadi yang sampaikan oleh Kak Supri bahwa mencocokkan militer gitu ya, itu ada TTX, TTG segala macam. TTX-nya pertama ya disimulasikan di meja gitu ya, semua aktor-aktor dikumpulkan lalu disimulasikan kasus-kasus sehingga ini menjadi sebuah solusi yang baik ketika kasus ini dilempar atau disampaikan atau situasi yang terjadi. Nah, kalau di TTG itu betul-betul menggelar peta yang misalnya ini Merapi ya, peta Merapi sampai kecamatan di seluruh Semanto ada. Mana yang kira-kira ini terdampak dan nah kalau CHC dalam COVID ini yang paling penting adalah bagaimana kita memahami karakteristik virus itu, kemudian kita sampai mengetahui transformasinya kalau dalam istilah mutasinya gitu. Sampai sekarang sudah delta, sudah di atas delta segala macam. Nah, setiap mutasi kita harus pahami ini karakteristik seperti apa sih mutasi itu, sehingga kita bisa tahu treatmentnya. Karena ini situasinya banyak delta menyebar, maka kita yang harus kita treatmentnya apa? Karena ini tidak bisa kemudian kita tetap menerapkan situasi COVID yang jadi hal itulah yang kata kuncinya adalah partisipatif, ilmu semua pengetahuan kita cukup, tahu kelemahannya dan itu bisa diterapkan. Ketika menyusun jangan kemudian itu langsung diterapkan, tapi disimulasikan dulu. Sehingga ketika disimulasikan akan ketahuan mana yang kurang lengkap atau bolong-bolong yang bisa kita sempurnakan. Saya rasa itu Kak
isi. Terima kasih. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan. Lanjut, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Koko atas jawaban yang diberikan. Untuk pertanyaan selanjutnya ada di room chat Zoom. Pertanyaan dari Kak Tara. Kepada Kak Tara, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Ya, dengar. Baik, Kak. Saya izin bertanya kepada Kak Koko. Kegiatan kepramukaan ini kan menggunakan sistem Among yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata ya, Kak, dengan contoh-contoh nyata yang dapat dimengerti dan dihayati atas dasar minat para peserta didik. Nah, pertanyaan saya, berdasarkan materi mengenai CHSI tadi yang secara langsung memberikan kontribusi secara langsung di masyarakat, bagaimana agar kita sebagai anggota pramuka dapat menerima perhatian lebih dan kuat dari masyarakat. Karena kondisi masyarakat kita yang cenderung abai terhadap hal-hal yang bersifat baru atau dianggap kurang penting. Namun sebenarnya hal tersebut adalah sangat penting. Sedangkan di pramuka sendiri harus mampu menjadi contoh dan juga teladan, Kak. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Baik, Kak Dewi, langsung dijawab ya, Kak moderator. Ya, Kak Dewi, pertanyaan yang bagus nih. Nanti Kak Idi bisa bantu jawab ya, terkait dengan ini. Kuncinya begini, Kak Dewi, kita ini kan hidup di tengah masyarakat. Ya, saatnya pramuka ini sekarang tuh jangan bermain sendiri gitu. Kelebihan yang kita miliki itu yang sementara ini yang tahu cuma kita sendiri. Tapi orang lain sebenarnya menilai bahwa pramuka ini hebat. Sehingga kalau kita melakukan misi-misi untuk masyarakat, ya kita memang tidak bisa bermain sendiri. Artinya di masyarakat itu ada siapa sih? Ada pemerintah setempat gitu ya. Kemudian ada tokoh masyarakat gitu. Nah, yang paling penting adalah perilaku itu kita terapkan diri kita sendiri. Dengan tadi ada prinsip sistem Among dan segala macam. Bahkan di kebencanaan ya ada. Barangkali teman-teman tahu itu ada Destana, ada satuan penanganan bencana di sekolah dan segala macam. Bahkan sekarang sudah sampai ke Katana, keluarga tangguh bencana. Nah, ini sebuah proses ketika kita dapat mengubah perilaku masyarakat. Masyarakat AB ini memang menjadi ya urusan kita semua, bukan pramuka saja gitu. Bahkan dinas kesehatan pun menaruh perhatian atau menaruh harapan yang baik pada pramuka untuk bisa bersama-sama menerapkan CHS ini. Sehingga ini tidak bisa dilakukan secara sendiri. Tidak bisa dilakukan sendiri. Ada kalanya kita kalau di dalam di lingkup lingkungan dan pramuka sendiri, kita wajib mengembangkan kapasitas kita mengenai CHSI. Ya. Kemudian ketika yang tadi namanya kolaborasi atau sinergi, nah esensi sinergi ini yang kita maknai bahwa segala permasalahan itu ada dimensi yang lain oleh kelompok lain, yang kemudian kalau kemudian digabungkan, maka ini menjadi sesuatu yang hal yang mudah, yang baik, dan kemudian diterimanya itu enak. Nah, maka kalau saya menyarankan sejak beberapa tahun yang lalu, sudah saatnya pramuka ini turunnya atau berkegiatan jangan sendiri, tapi dengan kelompok-kelompok yang lain. Entah itu dengan PMI, entah itu dengan Karang Taruna, ya, entah itu dengan kelompok pemuda di masyarakat, dengan tokoh masyarakat. Di Sleman ini kan sudah ada satgas di setiap RW, bahkan di RT gitu. Nah, ketika kita nyelonong ke daerah tuh ya mestinya harus ada etika. Sehingga kadang gini, kita memberikan misi yang baik atau suatu tujuan baik kalau kita sejak awal itu dengan cara yang tidak sesuai dengan kearifan lokal di tempat, maka ini akan menjadi penolakan. Nah, lalu bagaimana ABEP? Bahkan melalui tempat-tempat ibadah di gereja, di masjid, gitu. Kita jangan sungkan kita harus masuk gereja sih, ya nggak apa-apa gitu. Kita harus ke musola atau masjid, ya nggak apa-apa gitu. Karena ini ruang-ruang yang memang ini bisa menjadi media edukasi.
kita yang penting tidak kemudian membedakan, tidak mengkultuskan sesuatu yang kemudian menjadi kepentingan lembaga. Ini adalah kepentingan untuk masyarakat. Jadi Kak Dewi, saya yakin Kakak bisa menjadi tauladan bagi teman-teman untuk mencoba untuk menerapkan ini, bagaimana CAS ini kemudian dipahami betul. Jangan kemudian kalau kita tidak paham, ya Kak Edi ini sangat paham semua itu mengenai CAS. Nah, saya rasa itu ya kalau dari saya bahwa kita tidak bisa sendiri melakukan bagaimana supaya mengubah masyarakat itu tidak abai, ya itu bukan urusan pramuka sendiri. Pemerintah, masyarakat itu sendiri, lalu media. Media inilah yang kadang memicu atau memanas-manasi yang kemudian tidak melakukan yang lebih baik. Ada yang seperti itu, hoax misalnya. Nah, sehingga saya mengajak pada semua yang hadir bermedsoslah dengan yang baik. Kak Dias ini cukup handal dia dalam bermedsos, sehingga penting bagi kita di DIY ini, kuadra DIY ini, ketika di tahun sekarang ini, periode sekarang ini menjadi acuan untuk kehumasannya oleh kuadra-kuadra yang lain. Karena apa? Informasinya cukup terupdate dan kemudian tidak kemudian sepihak gitu. Tapi update-nya tuh cepat sekali dan ini bermanfaat bagi yang akhirnya ini menjadi contoh yang lain. Kak Edi ada yang menambahkan, Kak? Saya kira yang disampaikan Kak Koko sudah panjang lebar nih. Jadi memang untuk sistem AMONG itu agak beda ya, Dek ya. Jadi kalau pramuka itu sebetulnya sampai Kak Koko tadi ya, kita tidak perlu perhatian. Kalau kita memberikan aktualisasi bukti nyata, otomatis kita akan diperhatikan. Jadi kalau pada sistem AMONG itu ada dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro, itu di depan sebagai teladan, di tengah sebagai motivator, di belakang sebagai dinamisator. Nah, itu yang perlu dipahami bagi adik-adik semua. Jadi di pramuka itu kita memberikan kebebasan. Kalau sekarang dari Pak Mas Menteri itu kebebasan merdeka belajar, pramuka sudah lebih dulu kebebasan merdeka belajar. Mungkin dari Kak Murdiono menyampaikan tambahan. Mungkin saja Kak Dewi. Terima kasih Kak Koko. Ya, saya Kak Mursi monggo kalau mau menambahkan. Kak Cahyo. Saya udah siap ini. Ya, saya rasa itu sekalian ada pertanyaan lain, mudah-mudahan tidak ada. Itu Kak Cahyo sudah nunggu lama, Kak Cahyo udah capek itu tunggunya. Kak Cahyo mohon maaf ini. Karena saya juga ada Zoom yang jadi moderator. Terima kasih Kak Koko. Sama-sama Kak Edi. Baik Kak Koko. Hormat Terima coba kasih hormat. atas jawabannya yang diberikan. Baik. Untuk selanjutnya, sesi foto bersama. Kepada para peserta yang belum on kamera, dipersilakan untuk on kamera terlebih dahulu. Baik, saya mulai ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada para peserta yang telah on kamera. Sebelum saya akhiri, kepada Kak Koko, mohon berkenan untuk menyampaikan closing statement. Ya, baik. Kak Yan. Ya, bahwa kita ini jangan sampai lelah berbuat kebaikan, berbuat satu untuk melangkah
yang lebih baik dan membawa masyarakat bersama-sama menuju kebaikan. Kita yakin dengan kode kehormatan yang kita miliki di Satya dan Dajjal Dharma itu jangan menjadi sebuah slogan, tetapi harus kita terapkan, harus kita aplikasikan. Berbuat sesuatu kebaikan itu jangan sampai lelah, dan kalau kita tandang itu tidak harus kondang. Kita melakukan sesuatu tidak harus untuk populer, tidak untuk prioritas, tetapi kita melakukan ini adalah sebuah bentuk kepedulian. Maka saya yakin Pramuka akan dapat melakukan itu sehingga mewujudkan masyarakat yang tangguh gitu ya dalam menghadapi bencana apapun, baik itu bencana konvensional maupun pandemi COVID. Maka kuncinya kita tidak saatnya untuk bermain sendiri, berbuat sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan kelompok lain, bersinergi, berkolaborasi, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Saya rasa itu, terima kasih. Salam Pramuka. Matur nuwun Kak Koko. Ya Kak Edi. Terima kasih. Kak Koko, tadi Kak Dias tadi. Mana Kak Dias? Ya, Kak Dias tadi terima kasih Kak Dias. Oh, Kak Dias kok. Kok suaranya Kak Dias, koyo terima kasih Kak Koko. persis Kak Edi, Kak Dias. Amin. Ya, monggo Kak Cahyo sudah siap Kak Cahyo. Monggo Kak Cahyo, saya persilakan. Siap Kak Koko, Kak Edi, kakak semuanya. Saya izin live ya, saya izin live karena ada kegiatan di sebelah moderator. Ya, terima kasih Kak Koko. Terima kasih kepada Kak Koko yang telah bersedia meluangkan waktunya. Selamat menjalankan tugas kembali. Salam hormat dari kami dan seluruh peserta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Seluruh peserta yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, materi kedua telah kita lalui. Ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan. Memasuki adaptasi kebiasaan baru, Pramuka sebagai salah satu duta perubahan perilaku dengan mengajak masyarakat luas mengubah pola hidup agar lebih sehat dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19. Mematuhi protokol kesehatan, dan tetap membantu mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Menjadi duta perubahan perilaku dapat ditanamkan dari diri sendiri, menjadi teladan bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam membawakan acara ini. Izinkan saya menutup sesi materi kedua dan tanya jawab ini dengan mengucap terima kasih kepada narasumber dan peserta webinar Kemah Bakti Racana 2021. Salam hangat dari kami untuk Bapak, Ibu, dan seluruh peserta. Untuk selanjutnya, acara akan saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih kepada Kak Noviana Kusuma Asyariah yang telah mengatur jalannya penyampaian materi kedua. Selanjutnya,
pemaparan materi terakhir, yaitu materi ketiga, dengan tema peran Pramuka Sleman dalam perubahan perilaku, yang akan disampaikan oleh Kak Cahya Prihantama, SKM MPH, dan akan dimoderatori oleh Kak Parikesit. Kepada Kak Parikesit Prasti Suyudi, dipersilakan untuk mengatur jalannya penyampaian materi ketiga. Baik, selamat pagi kepada para peserta maupun para pemateri. Sebelumnya, terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu dan tempat pada saya selaku moderator pada sesi ketiga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada para peserta dan juga para moderator. Salam sehat untuk kita semua. Salam Pramuka. Baik, sebelum melanjutkan diskusi pada ketiga pada hari ini, izinkan saya Parikesit Prasti Suyudi selaku moderator memperkenalkan narasumber kita yang akan menemani dan memberikan informasi kepada kita untuk beberapa waktu ke depan, yaitu Kak Cahya Prihantama, SKM MPH, yang akan menyampaikan materi tentang peran Pramuka Sleman dalam perubahan perilaku. Begitu cocok dan begitu signifikan, begitu sinergi dengan tema Kembara tahun 2021 yang sekarang. Namun sebelumnya mohon konfirmasi kepada Kak Cahya Prihantama, apakah Kak Cahya sudah bergabung? Ya, sudah bergabung Kak Parikesit. Siap, terima kasih. Selamat pagi Kak Cahya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah sehat semua. Semoga semua panitia juga dalam keadaan sehat, termasuk peserta. Terima kasih Kak Cahya karena sudah berkesempatan menyisihkan waktunya untuk memberikan sesi materi pada Kembara tahun 2021. Baik, sebelum pemaparan materi, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari beliau terlebih dahulu. Nama dari pemateri sesi ketiga pada pagi hari ini, beliau adalah Kak Cahya Prihantama, SKM MPH. Beliau beralamat di Perum Wahana Praja 1, Kalurahan Widodo Martani, Kapanewon Ngemplak. Untuk nomor telepon bagi para peserta yang mungkin nanti akan ada diskusi lebih lanjut, bisa dicatat. Untuk nomor telepon 085 215 616 266. Untuk riwayat pekerjaan, Kak Cahya pada tahun 2009 sebagai penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama di UPT Puskesmas Seyegan. Pada tahun 2010 sampai 2021 sebagai penyuluh kesehatan masyarakat ahli muda Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Dan pada tahun 2021 sampai sekarang menjadi Kepala Seksi Promosi dan PKM Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Untuk riwayat pendidikan, Kak Cahya menempuh strata 1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Jawa Timur, lulus tahun 2007. Untuk strata 2, beliau menempuh pada Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM Yogyakarta, lulus tahun 2006. Untuk riwayat organisasi, yang pertama, Kak Cahya mengikuti Sekretaris Pengurus Cabang Sleman Perkumpulan Pendidik dan Promotor Kesehatan Masyarakat Indonesia, lalu juga menjadi anggota pengurus daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat DIY, serta menjadi sekretaris pimpinan Satuan Karya Bakti Husada Cabang Sleman. Untuk riwayat seminar dan pelatihan, banyak beberapa seminar dan pelatihan antara lain Training of Trainer Keluarga Sehat Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga Kemenkes RI tahun 2017.
lalu menjadi presentator poster pada Konferensi Nasional Promosi Kesehatan Kemenkes RI tahun 2017. Lalu pada Asia Pacific Tobacco Control Leadership Program John Hopkins School of Public Health tahun 2018, serta Training of Trainer Keluarga Sehat Tim Gerak Cepat Penyakit KLB Kemenkes RI tahun 2021. Begitu banyak seminar yang nanti akan menyampaikan materi yang nanti akan bermanfaat bagi kita semua yang sesuai dengan tentang peran Pramuka Sleman dalam perubahan perilaku. Namun saya selaku moderator izin mengingatkan kepada peserta, apabila peserta yang mungkin nanti akan mengajukan pertanyaan, silahkan menuliskan pertanyaannya pada link Slido yang nanti akan dibagikan oleh panitia, atau mungkin bisa menginput kode yang sudah dibagikan, baik itu melalui room chat Zoom maupun grup Telegram. Lalu sekedar informasi, pada sesi ketiga materi ini akan disampaikan selama 50 menit yang terdiri atas 40 menit penyampaian materi oleh narasumber serta 10 menit untuk sesi tanya jawab. Mungkin di sini nanti bisa cukup jelas sehingga saya persilahkan kepada Kak Cahya Prihantama selaku narasumber pada sesi ketiga pagi hari ini untuk memaparkan materinya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Kak Cahya. Baik, terima kasih Kak Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang kami hormati dan dari Profesio dari Poltekkes Jakarta, Wacar Sleman, dan tentunya seluruh panitia dan peserta yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa bertemu meskipun ini sedang membersamai vaksinasi di Prambanan. Semoga nanti kita bisa maksimal memanfaatkan waktu kurang lebih 40 menit hingga 50 menit ke depan untuk mendiskusikan mengenai peran pramuka dalam perubahan perilaku, sebuah topik yang sangat penting di tengah situasi pandemi saat ini, termasuk bagaimana nantinya kita lihat isu-isu kesehatan di luar pandemi COVID-19. Baik, tadi sudah dikenalkan dari Kak Parikesit. Kita lanjutkan kakak sekalian pada materi sebelumnya yang disampaikan oleh Kak Koko tadi cukup luar biasa, dan walaupun tidak bisa mengikuti dari awal, mohon maaf, namun tentunya kakak-kakak sekalian bisa lebih mendalami bagaimana perubahan perilaku dan bagaimana peran dari duta perubahan perilaku terkait dengan COVID-19. Dalam sesi saya ini, nanti kita akan berdiskusi dan membahas lebih mendalam, next, mengenai perubahan perilaku itu sebenarnya bagaimana, next, dan nanti juga akan dibahas, next, halo, next, atau saya share screen sendiri boleh, kalau diperkenankan, next, halo, panitia, ya. Ya, kita akan memahami bagaimana risiko kesehatan akibat perilaku, karena kita tahu ada banyak faktor atau determinan yang mempengaruhi kesehatan. Salah satunya akibat dari perilaku. Salah satu teori yang paling banyak diambil dan digunakan sebagai acuan adalah faktor penyebab kesehatan, diantaranya adalah akibat perilaku dari H.L. Bloom. Kemudian memahami tahapan perubahan perilaku, karena perilaku itu unik, sehingga sangat penting kita memahaminya agar bisa melakukan perubahan perilaku. Kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tahapan perilaku. Nah, pramuka harus memiliki keterampilan dan pemahaman ini, karena tadi di materi sebelumnya, untuk menjadi duta perilaku kita juga harus memahami terlebih dahulu bagaimana tahapan-tahapan seseorang bisa berubah perilakunya. Selanjutnya, nanti kami sedikit kupas teknik perubahan perilaku melalui komunikasi antar pribadi, yang fokusnya adalah bagaimana membentuk perilaku hidup bersih dan sehat, karena pramuka sebagai agent of change, ya. Pramuka juga memiliki tujuan besar yang tentunya ada
tiga tujuan utama dari pramuka yang akan kami sampaikan di belakang nantinya. Next. Baik, selanjutnya kita akan melihat sebuah urgensi dari perilaku sehat. Kita sering dan mungkin tidak hanya di wilayah tempat umum ya, bahkan di kampus, bahkan sebagian anggota pramuka barangkali ya, ada yang memiliki perilaku ini. Ya, sebuah perilaku yang sebenarnya ini bukan perilaku normal, ya, tapi perilaku yang sebenarnya sangat berbahaya baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang di lingkungan sekitarnya. Ini adalah perilaku tobacco smoking, ini sebuah ancaman yang sebenarnya laten karena nanti dampaknya di masa yang akan datang cukup besar. Nah, kalau kita lihat ada perilaku tidak hanya dari individu yang putra, tapi juga putri, ini juga cukup meningkat prevalensinya. Bahkan beberapa waktu yang lalu disampaikan dari Kementerian Kesehatan bahwa kita harus mampu menurunkan perokok pemula yang ada di Indonesia, termasuk bagaimana gerakan pramuka ini bisa mendorong perubahan perilaku, termasuk bagaimana agar wilayahnya bisa menjadi kawasan tanpa rokok maupun bisa menetapkan rumah yang bersih bebas asap rokok. Nah, oleh sebab itu urgensinya adalah pramuka juga punya perlu memikirkan hal yang kritis terkait dengan perilaku yang seperti ini. Next. Berikutnya kita lihat kakak sekalian. Next. Ada perilaku yang yang juga penting untuk kita sasar dan perlu kita perhatikan. Next. Ya. Ada perilaku yang ini barangkali pasti tidak mungkin dilakukan oleh teman-teman atau kakak-kakak sebagai anggota pramuka, tapi ada sebagian kecil ya generasi muda yang akibat dia stres atau putus asa atau bahkan mendapatkan tekanan dari kelompok sebayanya, ya karena pergaulan dan mereka terjerumus pada konsumsi minuman beralkohol. Nah, ini juga merupakan ancaman kesehatan dan dapat menimbulkan berbagai macam hal yang negatif. Oleh sebab itu, perilaku ini juga perlu menjadi catatan serius bagi anggota pramuka. Next. Yang menarik dari perilaku konsumsi alkohol, temuan dari National Institute of Health di Amerika menunjukkan bahwa orang yang kuliah dibandingkan orang yang tidak kuliah atau yang tidak studi, ya, ternyata perilaku konsumsi alkoholnya lebih tinggi pada orang-orang yang studi. Ini kan ironi. Nah, semoga tidak terjadi di Indonesia ya. Tapi apabila ini menjadi sebuah risiko dan potensi, tentunya anggota pramuka patut untuk semakin memperkuat kegiatannya, dan kegiatan di masa pandemi dengan daring seperti ini juga sangat baik untuk merefresh kembali dan meningkatkan kembali semangat untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar maupun melakukan dan mengimplementasikan Trisatya maupun Dasar Dharma. Next. Selanjutnya. Next. Ya. Nah, berikutnya adalah sebuah perilaku yang sebenarnya bagus ya. Kita belajar sebagai generasi muda banyak membaca buku atau melakukan kajian-kajian atau studi. Namun yang menjadi ancaman yang lain adalah next melakukan konsumsi makanan yang tidak sehat. Silakan diklik satu kali lagi. Nah, ada temuan dari jurnal Nutrition and Education ya tahun 2014 bahwa lebih dari separuh generasi muda atau yang kuliah itu ternyata mengalami malnutrisi atau konsumsi atau asupan gizinya tidak sesuai. Ada yang kelebihan kalori atau bahkan kekurangan. Tapi kalau konsumsi yang seperti ini adalah sepertinya kelebihan ya.
Ya, kelebihan kalori, kurang aktivitas fisik. Next. Silakan di next. Ya, next. Sehingga kalau hal itu menjadi satu, antara kurangnya aktivitas fisik, kemudian pandemi semakin lama membuat kita terbiasa untuk sering rebahan, ya. Barangkali ini juga terjadi pada semua orang, mulai dari usia muda, termasuk generasi anggota pramuka yang hadir pada kesempatan hari ini juga terjadi pada orang yang dewasa. Sehingga kalau terjadi terus-menerus hampir 2 tahun ini, maka dia akan menjadikan sebuah gaya hidup. Nah, gaya hidup yang seperti ini dinamakan dengan sedentary lifestyle. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri karena akan menimbulkan penyakit yang lebih buruk. Dan datanya akan kami sampaikan di slide berikutnya. Next. Ya, berdasarkan kajian dari Kementerian Kesehatan, bahwa telah terjadi transisi pola penyakit, ya, dari mulanya penyakit menular yang ditunjukkan dari data WHO dan data penyakit tidak menular antar negara tahun 2017 yang lalu menunjukkan bahwa penyakit menular atau PM, ya, kontribusinya cukup besar, lebih dari separuh atau 56% pada tahun 90-an, namun jauh menyusut lebih dari separuh, ya, menjadi hanya 24% saja, dan yang meningkat itu penyakit tidak menular, bahkan 70%. Bahkan kalau misalnya cedera itu dimasukkan dalam kategori penyakit tidak menular, ya, maka menjadi 76%. Artinya apa? Berarti kita sedang mengalami sebuah kondisi yang mana penyakit tidak menular itu sebenarnya bisa kita cegah, karena penyakit tidak menular itu kalau dilihat faktor risikonya, lihat tahun 2013 aktivitas fisik yang dilakukan oleh penduduk lebih dari usia 10 tahun atau usia kita itu 26,1% yang kurang, ya. Jadi harusnya satu hari itu minimal 30 menit, tapi ternyata di tahun 2018 malah meningkat. Kalau dilihat datanya sampai 2021, besar kemungkinan aktivitas fisik kurang dari 30 menit sehari bisa mencapai angka, ya, bisa sangat tinggi angkanya. Nah, padahal aktivitas fisik yang kurang, ya, bisa menimbulkan potensi ancaman penyakit degeneratif, termasuk penyakit yang risiko tinggi untuk jadi berat seperti hipertensi, kemudian stroke, nah, atau diabetes mellitus. Berikutnya juga sama, bagaimana proporsi penduduk usia 10 tahun yang ke atas yang merokok. Tahun 2013 29%. Nah, penurunan ini masih kita bertanya-tanya apakah penurunannya betul secara prevalensi, karena kalau dilihat dari angka perokok pemula sebenarnya terjadi kenaikan dari tahun 2013 sampai 2018, ya. Kemudian diet yang tidak sehat karena kurang konsumsi sayur dan buah, kata hampir, ya, bahkan kita lihat data tahun 2013 93,5% yang konsumsi buah dan sayur satu hari 5 porsi itu sangat rendah. Yang kurang 93, berarti yang sudah menerapkan hanya sekitar 6,5%. Bahkan meningkat karena kebanyakan konsumsi yang tidak sehat, ya. Ditambah lagi kondisi pandemi saat ini, kita bisa mengakses makanan instan. Ini menyebabkan 3 faktor risiko ini bergabung menjadi satu, sehingga ancaman potensi penyakit tidak menularnya meningkat. Kalau dilihat dari transisinya, betul ada transisi pola faktor risikonya. Dilihat dari juga prevalensi penyakit tidak menularnya juga lebih tinggi. Dalam kurun waktu 17 tahun terakhir, PTM menjadi penyebab utama. Saat ini kita sedang hidup normal seperti ini, kemudian mendadak
Ya, karena satu hal kita mengalami kasus stroke misalnya, sehingga pembiayaan yang harusnya dengan income mungkin kurang lebih 5 juta per bulan atau 3 juta per bulan itu bisa bisa hidup normal ya. Tapi karena ada catastrophic expense di pengeluaran yang berlebihan karena harus mengobatkan dirinya, prevalensi penyakit menular sebenarnya juga masih ada. Nah, peningkatan penyakit tidak menular akan terus berlanjut jika faktor resiko itu tidak dilakukan perubahan, tidak dilakukan upaya untuk punya peran di sini. Kita lihat bagaimana penyebab perubahan pola penyakit itu terjadi. Tadi sudah disinggung di awal bahwa kebiasaan merokok yang meningkat. Nah, ternyata prevalensi merokok di Indonesia